Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a sunnatahu wa bihudah, ma ba'd. Sayyidil Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan, iyyaka an takhruja min hadhihi dar wa ma dzukta halawatahu bih. Kata beliau, menasihati kita, hati-hati, jangan sampai kamu itu ketika nanti pada akhirnya waktu keluar daripada dunia yang fana ini, tapi dalam keadaan kamu belum sedikit pun merasakan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nasihat, ya, nasihat yang sebenarnya tinggi. Cuman kalau kita tidak menyadari ini dari sekarang, kalau kita tidak pengen meraih cinta itu dari sekarang, lah kapan lagi, kan gitu. Ini kalimat yang sangat tinggi dari beliau. Hati-hati lo ya, kata beliau. Hati-hati, jangan sampai kamu itu ketika pada akhirnya nanti pulang kembali kepada Allah, ternyata dalam keadaan belum pernah sama sekali sedikit pun merasakan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit pun belum pernah. Rugi luar biasa. Nah, ini kalimat yang tinggi. Ya mungkin bagi kita tinggi kalimat ini. Tapi kalau kita ingin perhatikan, nah kalau bukan sekarang kapan lagi? Nah kalau kita bukan mencontoh orang-orang soleh, orang-orang yang dekat sama Allah, kapan lagi? Gitu. Ya, mereka itu yang mereka usahakan, yang mereka cari, yang mereka harapkan ya cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ada salah seorang tapi cinta dari Allah ini luar biasa. Ada salah seorang itu datang ke seorang wali, bilang, doakan saya biar saya itu dapat cinta Allah. Akhirnya, oh iya nanti tak doakan. Akhirnya orang tadi itu, wali tadi itu minta sama Allah, ya Allah, hambamu si fulan ini minta cintamu. Akhirnya dikasih ilham, bahwasanya nanti di hari, disebutkan harinya, di hari ini. Akhirnya dikasih tahu orang tadi itu, kamu siap-siap nanti di hari ini, insya Allah kamu bakal dapat mahabbatullah tadi itu. Akhirnya orang tadi siap-siap memperbanyak ibadahnya. Tepat di hari itu dapat. Ya, tapi beberapa hari setelah itu, datang lagi orang tadi itu ke wali itu. Ya Syekh, Pak Yai, tolong cinta ini dicabut, saya tidak kuat. Jadi ketika orang itu dapat cinta dari Allah kepada Allah, membuat orang tadi itu lupa segalanya. Makanya para wali, khususnya mereka wali majdzub itu lupa segalanya. Lupa, yang diingat cuma Allah, Allah, Allah. Saya tidak kuat. Akhirnya dimintakan lagi, Allah, hambamu ini tidak kuat. Akhirnya Allah Ta'ala bilang sama hambaku itu, di hari yang saya tentukan itu, di hari yang sama, itu saya cuma memberikan secuil yang sangat kecil untuk 12.000 hamba yang sama di hari itu. Jadi ibarat itu cinta satu tetes dibagi 12.000. Di antaranya satu orang itu. Dia sudah ngomong apa? Tidak kuat. Imam Abu Hanifah dikatakan juga pernah mendapatkan mahabbatullah ini. Sampai sudah orang kalau sudah kena cinta sama Allah yang luar biasa ya, sudah lupa segalanya. Sehingga para ulama di zaman beliau minta sama Allah supaya ditakhfif, supaya diringankan, sehingga Imam Abu Hanifah ini bisa manfaatnya apa? Ilmunya bisa bermanfaat, bisa lebih bermanfaat. Nah kalau enggak, sudah ingatnya sama Allah 100%, akhirnya ilmunya nanti kurang bisa diambil sama orang-orang. Sampai akhirnya minta takhfif, minta diringankan sama ulama-ulama di zamannya tadi itu. Ya Allah bidzarrah min mahabbatillah. Ya Allah, minta satu zarrah, satu biji atom daripada kecintaan. Yang mana satu tetes itu bisa membuat orang fana daripada segala hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus kan kita dinasihati sama Imam Ibn Athaillah.
Jangan sampai loh ya, eman. Lah terus di mana kita bisa merasakan cinta itu? Laisa halawatu hubbi fil ma'akil wal masyarib. Tapi manisnya cinta Allah itu sebagai Tuhan, satu-satunya yang paling peduli, paling rahmat, satu-satunya tempat kembali kita. Wes sudah ada, kita nih kok masih di dunia ini kan masih bareng ya. Sama teman, sama bapak, sama ibu, sama saudara, sama istri, sama anak. Nanti diantar di kuburan, tidak ada yang nemeni. Tidak ada yang mau nemeni, dibayar berapapun. Meskipun ibunya, bapaknya, ada enggak? Oh saya tak temani wes di dalam bareng, enggak ada. Siapa satu-satunya yang ada? Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama di dunia hubungan kita sama Allah gimana kan gitu. Sekarang kita berdua sama Allah, kok misalnya sudah di makam. Nah, selama di dunia ya apa sama Allah? Kalau selama di dunia sudah biasa berdua dengan Allah, nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa. Ya. Sering sholat, tidak ada orang yang tahu. Yes, cuman dia tuh, misalnya entah itu tengah malam, antara dia sama Allah, menikmati dia sama Allah. Nah, para wali itu mereka terus kayak gitu, sehingga ketika dimakamkan, mereka merasa itu bukan sesuatu yang asing bagi mereka, karena mereka sudah sering bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala, antara hamba dengan Tuhannya tadi itu. Nah, kata beliau, manisnya cinta itu bukan di makanan minuman. Kenapa? Li'annahu yusyarikuka fihal kafir wadabah. Kalau sekedar makan minum, orang kafir pun bisa, tidak nunggu mukmin. Bahkan hewan pun juga bisa, mereka makan minum. Bal syarikil malaikah fi halawati dzikir wal jama' 'ala Allah taala. Tapi cobalah ikut gabung dengan apa yang dilakukan malaikat daripada lezatnya berzikir kepada Allah, dan hati itu selalu dekat kumpul dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena roh itu, kata beliau, roh itu kalau mau dekat sama Allah, roh itu tidak bisa mengangkat beratnya kotoran. Maksudnya apa? Kotoran yang disebabkan oleh dosa-dosa tadi itu. Jadi rohnya manusia itu mendekat sama Allah. Ya, tapi kalau banyak bebannya, tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Ketika roh tadi itu sudah nyemplung di dalam bangkainya dunia, bingung sama dunia, itu roh itu tidak pantas dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu kata beliau, fatahhir qalbak minal aib. Berusahalah bersihkan hatimu daripada segala kotoran hati. Memang tidak mudah. Cuman dari sekarang gitu loh. Kita tuh selalu berusaha. Karena kalau kita berusaha membersihkan hati tadi itu, yuftah lak babul ghaib. Bakal dibuka kepadamu pintu-pintu yang gaib. Makanya para wali itu mereka ada dapatkan bisa tahu hatinya orang. Bukan mereka minta, ya Allah jadikan saya tuh bisa ngeliat hatinya orang. Tidak ada. Apa namanya, pikiran mereka jauh dari itu. Itu bukan tujuan mereka. Tujuan mereka itu pengen hatinya bersih, dekat sama Allah. Nah, ketika sudah bersih, Allah kasih itu. Pintu-pintu yang gaib, semuanya bisa kelihatan. Bahkan dikatakan, dunia itu di mata seorang wali kayak lepek. Jadi kelihatan semua. Ya, dekat sama Allah. Wa tub ilallah warji ilaih bil inabah wa dzikir. Tobatlah selalu sama Allah, setiap hari. Setiap hari itu minta maaf terus. Warji ilaih, kembali terus kepada Allah. Pengen dekat sama Allah. Ya. Kembali sama Allah, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Waman ada maqra al-bab yuftah lahu. Karena orang itu mau kayak apapun, kalau terus ngetuk pintunya Allah, pasti suatu saat bakal dibuka pintu tadi itu. Terus usaha ngemis sama Allah taala. Ya, kemudian kata Ibnu Athaillah, walau lal mulatafah ma qulna laka dzalik. Kalau bukan karena kasih sayang saya dalam bentuk kelembutan, saya mungkin tidak bakal mengatakan seperti itu. Maksudnya, sebanyak apapun kesalahan kita, kalau kita pengen dekat sama Allah, usaha ngetuk pintu tadi itu, istilahnya cari perhatiannya Allah, ya, tidak bakal saya katakan seperti itu. Kenapa? Karena Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah yang pernah kita sebutkan ceritanya, beliau pernah menyebutkan, mata ughliqa hadzal bab hatta yuftahlu. Memang pintunya Allah pernah ditutup.
Kapan ditutup pintunya Allah itu? Kok sampai perlu untuk dibuka? Maka dijelaskan oleh Imam Ibn Athaillah, maksudnya bukan pintu rahmat secara umum. Kalau pintu kasih sayangnya Allah secara umum terbuka. Yang dimaksud oleh beliau adalah pintu kedekatan yang membuat hamba tersebut lebih spesial, lebih dapat perhatian khusus dari Allah dibanding hamba-hamba yang lainnya. Kemudian beliau juga mengatakan, hati-hati loh ya, jangan sampai hatimu itu jauh daripada pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini hal yang remeh, tapi ini hal yang luar biasa. Jadi pengesaan tulus di dalam hati, la ilaha illallah tadi itu. Mungkin salah seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu? Kata Rasulullah, saya kira tidak bakal ada orang yang mau tanya kayak gini nih. Ternyata kamu tanya. Kemudian jawab oleh Nabi, orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Ketika seorang tadi itu melafazkan la ilaha illallah tapi tulus dari dalam hatinya. Jadi ketika la ilaha illallah memang tulus, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada pertolongan kecuali dari Allah SWT. Karena hakikatnya semua ini dari Allah. Apapun itu. Orang tua, anggap orang tua. Punya bapak, punya ibu. Ibunya baik, luar biasa. Sayangnya luar biasa. Loh, sayangnya ibu itu ya dari Allah. Nah kalau Allah tidak ngasih sayang kepada ibu buat sayang ke anaknya, ya tidak bakal sayang itu ibu. Tapi Allah kasih. Dari masih di kandungan. Kemudian dilahirkan. Allah kasih sayang ibu itu supaya menyusui, supaya dirawat, supaya digendong. Anaknya pengen apa, dikasih. Duh, kasih sayangnya ibu itu merupakan kasih sayangnya Allah, dari Allah. Allah yang ngasih ke situ tadi. Segala hal apapun. Dalam hal pekerjaan, kok bisa ya saya dipekerjakan di sini ya? Yaitu kasih sayangnya Allah melalui orang tersebut. Bukan murni dari orang tadi itu. Sehingga para wali itu ngelihatnya itu selalu semuanya itu kembalinya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang didapatkan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan awal derajatnya orang yang berzikir kepada Allah itu, yang suka zikir, selalu zikir kepada Allah, awal yang harus dilakukan itu istihdhar wahdaniyatihi ta'ala. Harus menghadirkan di dalam hati keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang kalau sekedar ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, cuman tulus dari dalam hati itu ya enggak bisa semudah itu. Dalam arti diesakan dalam segala aspek. Memang tiada Tuhan selain Allah, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya itu merupakan hasil daripada aturannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzakarahu dzakirun wa futiha alaihim illa bi istihdharihim dzalik. Tidaklah orang yang ahli zikir itu berzikir sehingga dibuka pintu kedekatan mereka dengan Allah kecuali karena mereka selalu menghadirkan keesaan tadi itu. Dan tidaklah orang ditolak, orang diusir jauh dari Allah melainkan jauhnya keesaan tadi itu dari hati mereka. Bingung sama makhluk. Waktunya sholat, wah ini saya sholat, bos saya marah. Bos saya marah, udah. Loh, paham ya? Mungkin secara zahir mungkin terjadi, kemudian dipecat. Tidak mungkin orang tadi itu disia-siakan sama Allah. Mustahil. Orang kalau memprioritaskan Allah dibanding yang lain, segalanya, apapun itu, tidak mungkin disia-siakan sama Allah SWT. Mustahil. Mustahil. Dan watasta'inu ala dzalik, kamu bisa berusaha mendapatkan keesaan tadi itu di dalam hati. Berusaha apa usahanya? Yaitu dengan menahan dua syahwat, perut dan kemaluan. Apalagi urusan perut, kan gitu. Apalagi urusan perut. Ya, urusan perut. Kadang menomorduakan Allah Ta'ala, kayak tadi itu. Kemaluan juga kayak gitu. Dan tidak mungkin orang tadi itu bisa berjuang, ya kecuali ya dimulai dari dirimu sendiri. Tidak usah, istilahnya, jangan nunggu diingatkan terus lah, mau sampai kapan kita kalau kayak gitu. Ya, dari sekarang ini waktunya
Ya, kita berusaha sedikit pelan-pelan, satu-satu untuk dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.